Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Alhamdulillah. Tim Kojai Garage setelah menyelesaikan satu unit motor, yaitu apa? Yamaha VMAX 1200 cc tahun 2001. Wah, zaman itu tuh dimana zaman motor-motor moge itu lagi kenceng-kencengnya bro, diimpor masuk ke negara Indonesia. Begitu ada CB400, ada GSXR 750, Yamaha pun nggak mau kalah. Dia ada Yamaha VMAX 1200. Lihat mesinnya, segede gaban kata orang Betawi. Masya Allah nggak? Motor ini tuh milik daripada Om Suhadi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Motornya ini dikirim langsung karena motor ini lama di garasi, lama nggak dipakai, supaya dia mau pakai dalam bentuk yang berbeda. Wah gila sih kalau lu lihat bentuk aslinya tuh. Nih kayak gini nih. Ya ntar editor dikasih gambar ya sini nih. Nah ada tuh. Nah Yamaha VMAX tahun 2001 1200. Warnanya merah bawaan motornya. Itu kayak udah cakep banget nih motor begitu bentuknya. Tapi si ownernya bosen. Ya bayangin lo punya dari tahun 2001 sampai di tahun 2002 yang lalu ya. Karena customnya nih waktu itu masuk di tahun 2022. Itu kan puluhan tahun dia menjaga keorisinalannya. Dan akhirnya bosan supaya bisa dipakai, nggak di garasi aja, dia custom lah di Kojai Garage. Dengan konsep yang mengarah kepada bentuknya Indian, tapi dengan sedikit improvisasi dari tim Kojai Garage. Jadi motornya udah good banget, udah mantap banget, di custom. Allah, makin mantap aja. Seperti apa nih spek dari motor ini? Ya kita bahas. اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت Allah ya, begitu takjubnya Babang Kojai ketika datang motor ini ya. Wow, Masya Allah, motor gede banget gitu. The real moge gitu, karena bener-bener gede banget motornya. CC-nya 1200, yang kan biasa Babang Kojai lihat Harley gitu, mesinnya cuman ya begitulah ya, gede juga. Tapi ini tuh bener-bener gede banget gitu. Jadi Masya Allah ya, motornya udah gede, udah keren, tapi sayang datang dalam keadaan mati bro. Karena lama nggak dipakai, lama nggak diurus, dan banyak juga kita repair di bagian engine. Ya sebelum gue jelasin detailnya, gue ceritain dulu motornya bahwa kalau moge-moge kayak gini tuh di tahun ini tuh udah, aduh, gimana ya? Biasanya tuh bapuk bro, butuh apa ya, perawatan lebih gitu. Jadi kayak otomatis ya oli itu udah pasti. Apalagi tuh bagian perkoplingan duniawinya tuh udah lemah dan lain sebagainya di bagian engine ya. Lalu juga ada namanya tuh one way starternya udah nggak good, dinamo starternya udah juga, apalagi akinya udah wassalam deh ya kan. Dan ditambah lagi kopling dari motor ini tuh bagian kanvas kopling, plat kopling itu juga udah letoy. Jadi ya harus di repair gitu. Overall motornya good, sehat. Dan juga kita harus cek bagian pengapian bro. Banyak orang pakai moge tapi dia lupa bahwa pengapian tuh penting bro. Seperti apa? Ada coil ya, ada CDI atau ECU tergantung motornya injeksi atau belum. Lalu ada coil, ada kiprok ya, itu harus dicek
secara keseluruhan bahwa pengapiannya siap. Lalu sistem pembakaran motor ini, karburator, aduh itu rata-rata udah pada, bahkan udah nggak bisa disetting bro, baut-bautnya itu udah pada apa ya, keras gitu. Jadi ini bener-bener butuh effort buat sekedar ngidupin. Ingat, baru ngidupin, belum nyehatin. Nah itu, jadi kalian kalau mau pakai moge ya pastiin tuh pengapian, pembakaran tuh original dan semuanya berfungsi dengan baik. Oke, gue bahas dari motor ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, bagusnya gue kasih nama apa nih motor nih. Karena belum ada namanya nih kalau dari Kojek Garage sendiri nih. Motornya Masya Allah mantap. Bagian tangki, motor ini tangkinya itu bukan ada di sini bro. Bukan, ada di bawah sini. Tangkinya itu di bawah. Ya, itu custom handmade band Kojek Garage. Kenapa? Karena tangki aslinya tuh gede. Karena dia bentuknya seperti ini, flying seater, kita butuh effort, harus dibuat lebih compact ya, tangki jadi lebih kecil karena supaya mengejar daripada konsepnya. Lalu yang di atas engine-nya apa bang? Ini cover aja nih, ini kosong nih, bawahnya nggak tuh, depannya nggak ada apa-apa tuh, jari gue bisa masuk gitu. Nah ini tuh covernya ini handmade by Kojek Garage. Cuma kita bagaimana mengkomposisikannya supaya covernya ini terlihat seperti tangki gitu bro, keren kan? Dan waktu itu pengisian bahan bakarnya Indonesia sebutnya itu bensin, itu di bawah jok waktu itu. Kayak motor Matic lah, ngisinya di sini. Enggak. Itu kelihatan banget kalau tangkinya di bawah jok. Kojek Garage bikin di sini, bro. Nah, nih, lo buka ini, tuh. Nah, ini lo langsung isi bensin dari sini. Maka tersalurkan ke sini. Lalu bagaimana sistem supaya bensinnya tuh bisa naik ke karburator? Itu pakai yang namanya rotak. Nah, ya. Jadi rotak itu fungsinya nyedot bensin tuh. Kalau sekarang udah pakai fuel pump, itu udah injection motornya. Kalau zaman karburator seperti ini, pakai rotak. Jadi mau tangkinya di sini masih bisa. Apa contohnya? Mobil, semua mobil tangkinya di bawah, tapi bisa kesedot ke pembakaran seperti itu. Lalu untuk engine-nya kita repaint dengan warna silver dan juga black. Lalu untuk sektor stang ini handmade by Kojek Garage, stangnya. Hand gripnya biasa pakai wajik ya, Bitwell ini empuk banget, ya kan. Lalu untuk bagian handle remnya pakai Nissin. Handle couplingnya ini hidrolik ya, bukan dirubah, tapi memang motor-motor dengan karakter seperti ini 4 silinder. V engine 4 silinder. Dia udah hidrolik couplingnya. Itu pakai Brembo seperti itu. Lalu cover headlampnya ini handmade by Kojek Garage. Headlampnya kita pakai Daymaker 5,75 inci, terang banget, Masya Allah. Lalu untuk speedometernya kita pakai speedometer Babon atau sebutnya speedometer universal ya. Tapi untuk indikator-indikator bawaan motornya masih ada nih di atas tangki. Ada indikator netral, oli level, fuel, turn, high beam, dan juga indikator pengecek suhu ya. Jadi udah lengkap semua dari bawaan motornya. Lalu suspensi depan, shock breakernya ini pakai copotan Moge yang mungkin ini lebih ke Honda kali ya, Honda 1000 kali ini. Wallahu alam ya, karena Babang Kojek juga kurang tahu ini dia pakai apa, karena ini dibawa dari si customernya, si shock breaker bagian depannya. Kita hanya ngerakit bagaimana supaya masuk askom setirnya di custom di Kojek Garage dan lain sebagainya. Lalu untuk spakbor depannya juga custom handmade by Kojek Garage. Lalu untuk sistem-sistem seperti remnya nih depan, kalipernya pakai bawaan dari motor tersebut ya. Jadi udah aman, udah double disc brake seperti itu. Lalu untuk bagian body motor ini kita custom handmade by Kojek Garage. Spakbor belakang custom handmade by Kojek Garage, dan juga joknya ini kita custom di Kojek Garage berikut dengan busanya, plat joknya, kulit sintetisnya, jahitannya yang Masya Allah jadilah sebuah jok yang kalau udah jadi katanya cuma jok doang. Tapi kalau kita lagi bikin, tadi Babang Kojek sebutkan, platnya dibentuk, lalu dikasih busa, lalu dikasih kulit sintetis, sebelum dipasang dijahit dulu, lalu dilem, dan jadilah baru seperti itu. Itu pun pasti ada banyak gagal ya bro ya. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk bagian depan ini custom by Kojek Garage. Ini cover radiator, Masya Allah, supaya gagah motornya ya. Dan juga ini skid plate atau undercowl. Ini custom handmade by Kojek Garage. Lah bang, merubahnya begitu doang. Ya kan yang dilihat begitu doang ya. Frame-nya udah nggak ada, mana? Frame-nya udah nggak ada motor ini bro. Udah kita pangkas habis, itu udah pasti kan di custom ya. Itu handmade by Kojek Garage. Masya Allah.
Lalu untuk sektor yang benar-benar kita pakai effort banget. Motor ini penggeraknya itu pakai gardan. Jadi bukan pakai rantai, bukan pakai belt, ini benar-benar pakai gardan. Nah, gardannya ini dia pengen rubah jadi jari-jari, bro. Jadi klasik gitu. Ngerubah jadi jari-jarinya ini effort. Velgnya kita handmade. Depan belakang ya, bro. Depan pakai velg 18 ringnya. Belakang pakai velg 15 ringnya. Bang, kok pakai 15 sih nggak 16? Itu udah mentok, bro. Jadi karena gardan kita menyesuaikan dengan ruang yang ada di motor tersebut gitu. Motor inilah ya. Tromolnya, bang, itu kita potong dari tromol racing yang ada di motor sebelumnya. Lalu kita rubah untuk jadi jari-jari seperti ini yang Masya Allah ya. Yang belakang juga sama, karena dia pakai gardan supaya plug dia punya gigi nanas ya, atau gear nanasnya itu masuk. Kita pakai yang orinya kita bubut, kita build, lalu kita pasang di motor ini. Jadi klasik berubah. Bannya gue pakai depan Sinco 120 per 70. Sebelumnya pakai per 90, sininya mentok, bro. Ternyata gue mentok. Ini ada per 70 yang Masya Allah ya, ukuran ban aja ngaruh. Kita salah beli ban, itu ngaruh. Di custom tuh bener-bener sedetail itu, bro. Nggak cuman yang udahlah bikin kayak gini, bang, berapa ya, itu sih mudah jawabnya ya, tapi eksekusinya itu nggak semudah yang lo pikirin lah gitu. Karena customer tuh cuman ngitungnya tuh bahan baku. Customer tuh lupa bahwa dalam pengerjaan motor tuh ada yang namanya tenaga, waktu, riset, research, ada trial and error, ada adjustment, ada revisi, ada quality control. Itu semua lo nggak hitung. Berapa, bang Kojai? Sekian juta. Langsung. Mahal banget. Perasaan cuma segini doang, bang. Bahannya, bro. Lu beli ban segala macamnya, lu hitung. Lu nggak ngitung tadi tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Ini yang Masya Allah, yang memang nggak bisa kepikir deh. Kalau kalian orang jasa juga, mungkin kalian akan nangkep apa yang tadi gue omongin seperti itu. Nah, motor ini tadi udah kita jelaskan di depan. Kita bikin sehat motor ini. Alhamdulillah ketika sudah sehat, lampu-lampu berfungsi dengan baik semua. Sennya nih, bro, nih. Ini pakai sen import kita ya dari Alibaba nih, belinya nih. Ini mini banget. Untuk bagian depan ada di bawah stang. Lalu untuk yang di bagian belakang tuh di bawah jok, itu pakai stop lampnya LED 3-in-1 dan juga include dengan lampu sennya. Seperti itu, bro. Masya Allah, ini motor bener-bener apa ya, compact banget. Lalu knalpotnya, bro. Knalpotnya ini 4 silinder. Berarti kan ada 4 lubang knalpot. Maka supaya kita kejar bentuknya tuh klasik, kita bikin 4 tuh 2 gitu. Jadi 2-2, jadi keluarnya ada 2 knalpot. Silincernya jadi 2, lehernya ada 4. Seperti itu. Itu supaya juga bentuknya bagus dan juga punya suara yang juga nggak begitu berisik, bro. Karena sebelum dibuat knalpot yang ini, gue coba free flow. Itu Masya Allah, suaranya. Bikin apa? Kira-kira bisa kita dipukulin 1 RT, bro. 1200 kita bikin free flow 4 silinder. Wah, ngaco deh suaranya deh. Ini udah kita kasih peredam dan Alhamdulillah good. Finishing dari knalpotnya ini harus black coating powder. Nggak bisa kayak lu cat high temp atau lu kemakan omongan-omongan sosial media yang oke, kita jualan cat, bro. Ini cat murah aja ya, pilok ini anti panas, high temp, leleh, bro. Ini harus black coating powder. Karena ini dipanasin dulu, bahannya pakai suhu 300 derajat Celcius, baru disemprot dengan buliran-buliran. Jadi kayak bikin lapisan baru lah, kayak keramik seperti itu. Nah, ini motor udah gue jelasin hampir semuanya. Kalau lu ada yang mau tanya detailnya lagi yang kurang lu jelas gitu, sedangkan lu di rumah punya VMAX atau lu punya motor yang lain, lu bisa langsung WhatsApp ke admin Kojai Garage gitu ya, WhatsApp ya, di admin Kojai Garage. Nah, seperti apa sih posisi riding dari si Monster Yamaha ini? Wah, selama ini orang taunya kan Ducati Monster. Ini juga ada Yamaha Monster. Masya Allah. Yuk kita lihat posisi ridingnya.
Mantap banget tuh, posisi riding motor ini tuh bener-bener gokil ya, namanya moge ya kan. Moge itu ketika lo naik gitu, lo dapat namanya itu insight lo, dapat pride di dalamnya, lo dapat rasa bangga, bukan sombong, inget ya, bedain tuh. Jadi kadang manusia itu beranggapan bahwa orang yang punya kendaraan mewah itu orang yang sombong. Enggak bro, salah. Orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Ingat, yang pertama. Yang kedua, orang yang sombong adalah orang yang mengakui Tuhan tapi tidak menjalankan perintahnya dan juga tidak meninggalkan larangan Tuhannya. Dia sombong banget. Tuhan tuh udah bikin aturan, ya, tapi dia nggak mau jalanin. Dan Tuhan bikin larangan, dia nggak mau ninggalin. Itulah orang-orang sombong. Oke? Jadi kalau lu punya moge, kendaraannya lu bawa ke masjid, Masya Allah, untuk ibadah ya, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang ke kajian-kajian ilmu, lalu untuk dipakai sekolah, menuntut ilmu, untuk kuliah, untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Karena dengan adanya moge ini mungkin menambah semangat kerja yang tadinya sudah mulai futur, menurun iman kerjanya. Bayangin, kerjanya butuh iman, butuh keyakinan, butuh niat yang kuat. Gue ngerasain banget, kalau gue berangkat kerja, biasa gue pakai Scoopy bro, hari-hari itu ya, Honda Scoopy itu. Nah, gue sekali-kali gue pulang pakai motor bobber gue. Gue punya bobber Binter Mercy, gue bawa pulang. Pas mau berangkat pagi tuh gue udah semangat tuh, udah gue lapin motornya, ya kan, udah gue pilih, gue pakai sepatu apa, karena di jalan kan Masya Allah, jadi kita keren gitu, dan itu menambah semangat untuk kerja. Seperti itu. Lalu untuk orang-orang yang udah om-om, mungkin dia capek di masa mudanya, nyari uang, dan sekarang dia udah punya, dia pengen wujudin mimpi-mimpinya dia dulu. Jadi lu jangan mindsetnya orang punya moge sombong. Gue nggak setuju banget kayak gitu. Karena apa? Orang yang punya moge itu banyak alasan bro. Mungkin beberapa oknum ada yang begitu, tapi mayoritas tuh enggak. Mereka tuh udah ngumpulin, udah effort, pengen ada kepuasan atau menyenangkan diri sendiri. Karena sedekah yang paling baik adalah kepada dirinya sendiri dulu bro, baru buat orang lain. Nah Kojek Garage nih udah nyelesain motor ini. Nah kalian punya juga atau pengen motor kayak gini juga bisa pesen di Kojek Garage. Terserah deh, motornya dari kalian atau dari tim Kojek Garage, pokoknya dua-duanya bisa, nggak ada masalah. Dan kalau mau datang langsung ke workshop Kojek Garage nih, yang ada di sini nih, itu alamatnya di Jalan Arya Putra, Ciputat, Tangerang Selatan, dekat dengan Lebak Bulus, Jakarta Selatan kita. Bintaro tahu? Itu deket banget kita sama Bintaro. Itu di Google Maps-nya itu Kojek House dan Garage. Lalu untuk Instagramnya ada @kojekgarage. Lalu juga untuk TikToknya bro. Ini Masya Allah nih, tadinya kita nggak ikutan TikTok. Cuman karena kita lihat perkembangan TikTok tuh semakin mantap ya, kita akhirnya ikutlah TikTok. Itu Kojek Garage. Nah, untuk lebih detailnya boleh lakuin yang tadi. Hubungi WhatsApp admin Kojek, lihat IG-nya, lihat TikTok-nya, atau lihat channel YouTube-nya Kojek Garage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.